Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikeyan Satya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang SKB perawat. Yang ini tuh adalah salah satu kisi-kisi yang udah disebar sama BKN. Nah, di sini aku akan bahas tentang pengelolaan pelayanan keperawatan. Nah, ini bidangnya apa aku akan jelasin nanti. Jadi stay tune terus sampai akhir ya. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat buat video kayak gini, insya Allah bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram aku di @kartikagh. Kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif di Instagram, baik itu di postingan ataupun di story. Aku akan selalu kasih info terupdate seputar CPNS gitu. Jadi jangan lupa buruan di follow ya. Dan aku mau ngajak kalian tuh join member program CPNS Mastery. Nah, fasilitasnya kalian bisa dapat pakai soal, kemudian materi e-book, tryout yang CAT, FR dan lainnya gitu teman-teman. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa kalian dapat. Dan cara daftarnya gampang banget, kalian tinggal klik link di setiap description box aku, itu link biru. Kemudian tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Pesanan Anda, kesehatan perawat, durasi 1 tahun. Nah, ini dia harganya 120.000, tapi tenang aja, kalian masukkan kupon kode Kartika, terus kalian apply, langsung dapat potongan harga 21.000. Kemudian kalian ketik aja nama, alamat email, password untuk login, nomor handphone, udah kayak gitu aja, kalian tinggal transfer sesuai total bayar. Nah, misalnya kalian mau nambah paket tryout lagi, kalian bisa daftar loh di SKB Ayo CPNS. Nah, linknya ada di deskripsi. Terus kalian tinggal login pakai email dan password kalian kalau sebelumnya ada, tapi kalau nggak ada kalian daftar sekarang. Kalian klik beli paket. Nah, contohnya misalnya kalian mau beli paket perawat nih, kalian klik aja perawat, kemudian klik beli sekarang. Nah, dari harga 125.000 kalian masukkan kode referral, ketik aja Kartika, kalian akan langsung dapat potongan harga 26.000. Jadi harganya murah banget, cuma 99.000. Kalian beli sekarang ya. Oke teman-teman, jadi ini dia kisi-kisi yang udah disebar sama BKN untuk SKB perawat kemampuan khusus. Yang pertama, asuhan keperawatan individu, kelompok, keluarga atau masyarakat. Nah, ini tuh berkaitan dengan askep ya, kayak biasa, kayak keperawatan gadar, keperawatan medikal bedah, keperawatan keluarga, gerantik dan lainnya, itu termasuk di dalam poin nomor 1 ini. Kemudian nomor 2, pengelolaan pelayanan keperawatan. Ini menurut aku ya, dan aku udah sempat sharing juga sama Pak Hendy, ini tuh tentang manajemen keperawatan gitu teman-teman. Baik itu kolaborasi kita dengan dokter gitu, terus kayak etika keperawatan gitu yang autonom, beneficent dan lainnya itu. Dan yang ketiga ini pelaksanaan tugas khusus, ini kayak tupoksinya gitu. Jadi kita sebagai perawat tupoksi preventif dan sampai ke rehabilitatif itu harus kita pahami gitu dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas soal nomor 1. Perawat dinas siang meminta izin tidak masuk kerja kepada kepala ruang karena keperluan keluarga, yaitu mengikuti undangan pengarahan minat bakat anak di sekolah anaknya. Kepala ruang menjelaskan pada perawat tersebut bahwa bor di ruang rawat inap mencapai 90% dan mayoritas pasien berada pada tingkat ketergantungan parsial gitu. Kepala ruang meminta perawat tersebut untuk tetap datang sesuai jadwal dinasnya. Apakah tindakan selanjutnya dari perawat tersebut? A. Menghubungi perawat lain untuk menggantikannya. B. Menyampaikan kepada ketua tim akan datang terlambat. Kemudian meminta kepala ruang tetap memberikan izin tidak masuk kerja. D. Menginformasikan kepada kepala ruang akan mengganti dinas di hari yang lain. E. Tetap bertugas sesuai jadwal dinas. Oke, kita akan bahas. Nah, ini berkaitan dengan penjadwalan ya teman-teman. Nah, penjadwalan dinas itu kan harusnya sudah susun sejak awal ya. Jadi itu ya diharapkan bisa memfasilitasi kepentingan seluruh staf. Jadinya udah tau lah dari awal jadwal aku ini, aku harus masuk di hari ini kayak gitu kan. Nah, sementara kondisi yang kita lihat dari soal ini tuh kayak memberikan gambaran beban kerja tinggi, sehingga bila jumlah dan mutu perawat itu berkurang, nah ini dapat berpeluang menurunkan mutu pelayanan untuk pasien kayak gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya apa? Keputusan yang perlu dilakukan oleh seorang perawat profesional dalam konteks kepemimpinan ini untuk tetap mengedepankan kepentingan pasien dan tim kerja gitu. Nah, dari soal yang kita lihat, option jawaban untuk berargumentasi minta izin ke kepala ruang itu kayaknya kurang tepat ya, karena kepala ruang itu kan harusnya merujuk pada capaian tujuan asuhan pasien pada pasien gitu. Sementara untuk masuk kerja terlambat juga bukan alasan pembenaran gitu. Apalagi itu untuk kepentingan keluarga yang kayaknya nggak urgent gitu. Terus meminta tukar jadwal dengan perawat lain juga, yaitu alasan yang nggak darurat gitu lah ya. Jadi kayaknya nggak pantas, nggak pas gitu kalau kita sebagai perawat profesional tidak mengedepankan kepentingan pasien gitu. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada option E.
tetap bertugas sesuai jadwal dinas. Oh ya teman-teman, aku lupa nginfoin ke kalian kalau aku udah buatin grup Telegram khusus SKB kesehatan. Nah ini tuh pesertanya udah lumayan banyak, ada 5 ribuan lebih gitu, dan mereka saling belajar bareng di grup itu, baik share soal, materi gitu dan lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau join juga, kalian klik aja di description box, aku udah ngetakin link untuk grup Telegram. Nah misal nggak ada, sebenarnya ada sih, cuman aku nggak tahu lah gimana kalian ngelihatnya kok bisa nggak ada gitu. Kalau misalnya nggak ada, kalian cek aja di kolom komentar di paling bawah, aku selalu ngeletakin dan aku kasih pin gitu, jadi biar letak komennya paling atas gitu. Oke, untuk teman-teman sekalian silakan buruan join ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perawat meminta kepada kepala ruang untuk dijadwalkan kerja pada shift malam dan melanjutkan ke shift pagi dengan alasan jarak rumah jauh dari rumah sakit. Kepala ruang menolak permintaan tersebut dengan mempertimbangkan beban kerja dan pasien safety atau keselamatan pasien. Kepala ruang meminta kepada perawat agar berdinas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala ruangan tersebut? Nah, teman-teman, ini adalah kayak prediksi lah menurut aku soal tentang gaya kepemimpinan, karena FR tahun lalu untuk SKB perawat itu banyak yang dapat soal gaya kepemimpinan, cuma mereka nggak bisa nge-share pastinya soalnya kayak gimana gitu. Jadi aku prediksikan bentuknya kayak gini. Oke, jadi di sini kita akan bahas dulu gaya kepemimpinan keperawatan. Sebenarnya gaya kepemimpinan keperawatan itu hanya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu autokratik, kemudian yang kedua laissez-faire, kemudian yang ketiga demokratik. Kita bahas satu persatu. Autokratik ini sebenarnya kepemimpinan ini bersifat kalau dalam pengambilan keputusan dia itu mengutamakan bertindak sendiri gitu, dan memberitahu juga kepada para staf kalau dia sudah mengambil keputusan itu, jadi nggak ada ngajak berunding gitulah sama stafnya. Terus biasanya kurang mempertimbangkan apakah kepemimpinannya diterima atau tidak gitu, jadi dia ya nggak peduli, pokoknya dia pakai cara dia untuk memimpin staf-stafnya. Kemudian apa gaya kepemimpinan laissez-faire? Sorry kalau misalnya pelafalan aku, bahasa Inggris aku itu agak berkurang, jadi kalian maklum aja. Pokoknya itu deh maksudnya. Nah, itu laissez-faire itu gaya kepemimpinannya itu kayak berbentuk santai gitu loh dalam memimpin gitu. Dan biasanya ya kayak sering dianggap sebagai pemimpin yang kurang bertanggung jawab gitu, karena mementingkan hubungan dan relasi. Dan biasanya hubungan yang terjadi lebih kepada hubungan yang informal. Kayak gitu teman-teman, dan hubungan yang formal itu sering dihindari sama tipe gaya kepemimpinan si laissez-faire ini. Kemudian demokratik. Nah, untuk demokratik, sorry ya sambil dengerin lagu Potong Bebek Angsa anakku, jadi aku harap kalian maklum aja. Oke, kita lanjut ke demokratik. Nah, demokratik itu gaya kepemimpinan yang mengikut sertakan staf perawat dan pasien dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi lebih menekankan adanya hubungan yang serasi, yaitu keseimbangan hubungan formal dan informal gitu. Jadi kayaknya ini gaya kepemimpinan yang lebih atau yang paling ideal lah di antara ketiga gaya kepemimpinan ini gitu. Dan biasanya menjaga keseimbangan antara orientasi tugas dan hubungan. Kita balik ke soal. Nah, yang kita lihat ini nampak kepala ruang itu langsung menolak permintaan tersebut karena mempertimbangkan beban kerja dan pasien safety atau keselamatan pasien. Jadi ini masuk ke dalam gaya kepemimpinan yang tadi, yang kayak ya kalau zaman-zamannya kita kuliah kayak dosennya killer gitu. Jadi dia memang tetap mempertahankan, misalnya kayak di situ peraturannya kayak gitu, dia ngikutin itu, dia nggak mentingin mau dia dibenci sama orang, sama bawahan dia nggak mentingin itu gitu. Jadi dia tetap. Jadi kalau misalnya kita ngelihat teman-teman ya, yang perlu dipahami sebenarnya pada gaya kepemimpinan autokratik ini yang ada pada soal itu sebenarnya perlu juga untuk menjaga profesionalitas perawat gitu. Karena kalau kita terlalu lembek, misalnya kayak jadi pemimpin terus misalnya mereka minta ganti shift, kita langsung kasih aja, itu kayak kurang profesional gitulah. Jadi sebenarnya gaya kepemimpinan ini lumayan efektif kalau untuk beberapa hal yang bentuknya kayak gini, yang harusnya sesuai dengan prosedur yang berlaku kayak gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada iya, ini adalah gaya kepemimpinan autokratik. Lanjut ke soal nomor 3.
Perawat akan memberitahu dokter sehubungan dengan adanya resep baru dengan dosis yang lebih tinggi daripada dosis yang biasa direkomendasikan. Perawat tidak dapat menemukan dokter, padahal obat tersebut harus segera diberikan. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? A. Berikan obat sesuai dengan dosis yang direkomendasikan sampai dokter bisa ditemui. B. Lanjutkan pengobatan dengan dosis baru. C. Berikan dosis sesuai dengan yang diresepkan. D. Tunda pemberian obat sampai dokter dapat dihubungi. E. Kontak supervisor. Oke teman-teman, rasionalnya ya yang kita lihat, kalau misalnya dokter udah menulis resep yang memerlukan klarifikasi, itu sebenarnya tanggung jawab perawat untuk menghubungi dokter itu kalau misalnya berubah resep dari yang sebelumnya. Jika tidak ada solusi yang berkaitan dengan resep dari dokter itu, dan misalnya dokternya udah kita hubungi tapi belum ada juga responnya atau belum ketemulah solusinya, itu baru terakhir kita tinggal kontak supervisor keperawatan atau manajer keperawatan untuk tahu gimana sih langkah selanjutnya yang paling tepat untuk kita lakukan gitu. Jadi option A, B, dan C itu sebenarnya sama, karena langsung memberikan obat sesuai dosis yang direkomendasikan sampai dokter temui. Kemudian lanjutkan pengobatan dengan dosis baru. Ini nggak boleh ya teman-teman. 3 option itu nggak boleh kita lakukan sebagai perawat sebelum kita dapat konfirmasi dari dokternya gitu. Misalnya kayak dokternya bisa dihubungi untuk resepnya itu gimana. Jadi pilihan yang paling tepat pada soal nomor 3 ini adalah iya, kita tunda dulu sampai dokter itu bisa dihubungi. Nah, misalnya kalau udah kita hubungi dan tidak ada kabar, baru terakhir teman-teman kita konfirmasi ke supervisor keperawatan gitu ya teman-teman. Dan iya, sebenarnya soal ini aku adaptasi dari FR tahun lalu yang dapat di SKB perawat di tahun 2018 tuh. Dia bilang katanya kayak jenis kolaborasi dokter dengan perawat. Jadi ya aku bayangin aja ya, itu kira-kira mungkin kayak resep obat dan pemberian oleh perawatnya itu gimana gitu. Jadi aku buatlah dapatkan soal ini, dan ya kayaknya bisa jadi gambaran lah untuk teman-teman kurang lebih kayak gini untuk pengelolaan pelayanan keperawatan gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perawat di unit pelayanan jangka panjang merencanakan pelimpahan layanan keperawatan. Perawat tersebut merencanakan pelimpahan perawatan 4 orang pasien kepada perawat berlatar belakang diploma atau vokasi, dan 3 orang pembantu perawat dengan modal pendekatan tim keperawatan. Jadi ingat, ini ada 3 pembantu perawatnya ya teman-teman. Tugas manakah yang dapat dilimpahkan kepada seorang perawat vokasi ini atau perawat diploma? A. Memandikan pasien di atas tempat tidur. B. Membantu pasien lansia berpindah. C. Mengirigasi luka abdominal dan mengganti pembalut luka pasien setiap 3 jam. D. Membantu pasien ke kamar mandi. E. Menghitung luaran urin pasien. Oke, kita akan bahas. Nah, ketika melimpahkan tugas keperawatan, ini perawat perlu memperhatikan kemampuan dan latar belakang pendidikan perawat tersebut, teman-teman. Jadi kalau untuk option memandikan pasien, kemudian membantu pasien berpindah, itu sebenarnya dapat dilakukan oleh tenaga pembantu perawat, karena di pertanyaan tadi udah ada keterangannya kalau selain perawat diploma itu ada 3 orang pembantu perawat. Jadi option A, B, dan D, E itu dieliminasi aja gitu. Jadi kita fokus ke tugas perawat vokasi itu bisa melakukan irigasi luka abdominal dan mengganti pembalut luka pasien setiap 3 jam. Jadi jawaban yang paling tepat ada di option ya C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang mahasiswa keperawatan membuat laporan kasus pasien dengan asma untuk dijadikan kelolaan dan seminar kasus yang diselenggarakan di kampus. Pada saat menulis identitas, perawat tersebut lupa menggunakan nama inisial. Apakah prinsip etik yang terlibat pada kasus tersebut? Nah, kenapa aku masukin etika keperawatan ini? Karena menurut aku ini masuk ke dalam pengelolaan pelayanan keperawatan. Karena gimana etika kita ke pasien atau ke keluarga pasien gitu, dan lingkungan sekitar itu kayak mempengaruhi sama pelayanan keperawatannya. Itu sebabnya aku bahas tentang etika keperawatan ini. Dan iya, jawaban yang paling tepat pada soal nomor 5 ini adalah ya C, confidentiality. Yang ini tuh artinya adalah kerahasiaan gitu. Informasi tentang klien harus dijaga privasinya gitu. Dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien itu hanya bisa dibaca itu untuk keperluan pengobatan dan peningkatan kesehatan klien ya. Jadi kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam kelolaan atau seminar kasus yang diselenggarakan di kampus, itu harusnya diberi inisial. Misalnya kayak Nyonya Asri gitu, itu harus diganti jadi Nyonya
A gitu, jadi kayak ada inisialnya bukan nama aslinya itu teman-teman. Dan misalnya kayak untuk etika keperawatan yang lain kayak autonom, beneficence, fidelity, non maleficence, itu next akan aku bahas untuk part 2, 3 dan seterusnya gitu, karena pengelolaan pelayanan keperawatan ini nggak mungkin hanya ini aja gitu, pasti lebih banyak lagi gitu. Dan nantinya mungkin kalau aku dapat lagi kayak soal-soal atau yang lebih membangun itu aku akan langsung share ke kalian gitu. Oke teman-teman, itu aja kayaknya yang bisa aku share 5 soal, dan ini pun udah terlalu agak kelamaan sih menurut aku gitu, tapi ya nggak apa-apa. Next kalau misalnya ada lagi yang part 2, part 3 nya, kalian stay tune aja terus di channel YouTube aku untuk pembahasan pengelolaan pelayanan keperawatan. Oke teman-teman, semoga materi yang aku share ini atau soal yang aku share ini bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi cari pengelolaan pelayanan keperawatan sesuai kisi-kisi terbaru. Dan iya, misalnya kalian punya referensi lain, kalian bisa join di grup Telegram dan kalian bisa masukin ke situ misalnya punya materi lain tentang pengelolaan pelayanan keperawatan. Oke teman-teman, kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.